Mulai nggih Bu. Oke, monggo. Langsung mawon. Gini Bu Sarah, mohon maaf, mohon minta pendapat dan minta waktunya kaitan dengan apa yang nantinya akan saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan ini Bu, materi fisika. Nah, kalau pandangannya Ibu selaku dosen, apakah materi fisika itu dirasa sulit oleh siswa-siswa Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk skala siswa, sebenarnya sih gini ya, sesuatu itu dikatakan sulit ataupun tidak, itu tergantung dengan konteksnya. Biasanya kalau guru itu bisa membawa siswanya ke dalam pembelajaran yang kontekstual, artinya bisa memberikan contoh-contoh yang konkret yang di lingkungan siswa, itu bukan menjadi sesuatu yang sulit, malah justru menjadi sesuatu yang menarik. Nah, pada umumnya guru atau pendidik ketika menyampaikan materi fisika yang kemudian menjadikan siswanya merasa sulit, merasa takut, itu kalau tiba-tiba di kelas langsung menyampaikan materi fisikanya tanpa menceritakan konteksnya, tanpa menceritakan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dikatakan sulit ataupun tidak itu tergantung. Itu menurut saya. Ya, berarti tergantung kaitan penyampaian di awal oleh Bapak Ibu guru di kelas, Ibu. Betul. Jadi harus menjadikan siswanya jatuh cinta dulu dengan apa yang akan dipelajari. Oke, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kaitan tadi antara suka dan tidak sukanya siswa, otomatis kan mereka tetap harus melakukan atau harus belajar kaitan dengan fisika. Nah, pasti nanti ada kaitan miskonsepsi materi yang akan dialami siswa. Nah, kaitan dengan miskonsepsi itu, menurut Ibu hal yang paling mendasar itu apa Bu, kaitan penyebabnya selain tadi antara suka dan tidak sukanya siswa? Monggo Bu. Oke, terkait dengan miskonsepsi. Nah, sebenarnya miskonsepsi ini sesuatu yang mungkin sekali terjadi. Salah satunya dikarenakan satu, ketika gurunya menyampaikan ada sesuatu yang tidak jelas secara konsep. Ya, kemudian yang kedua, ketika guru menyampaikan kurang bisa memberikan contoh yang konkret sehingga persepsi siswa itu menjadi kabur. Nah, di sini perlunya dari siswa itu nanti diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi, dengan harapan guru atau pendidik nantinya bisa langsung mendengarkan persepsi materi tertentu dari siswanya. Nah, dari sini nantinya guru diharapkan melakukan konfirmasi. Jangan kemudian guru atau pendidik hanya menyampaikan materi tanpa mendengarkan apa yang mereka yakini sudah mereka terima oleh siswanya. Jadi konfirmasi ini penting. Ya. Jangan kemudian memberikan waktu untuk diskusi siswanya, kemudian ditinggal oleh gurunya nggak melakukan konfirmasi. Ini menjadi satu sebab dominan kenapa miskonsepsi itu akan terus ada. Oke, Bu. Berarti kaitan dengan konfirmasi di awal tadi, kaitan siswanya itu seperti apa, kebutuhan anak itu seperti apa. Nah, paling kaitan dengan hal tersebut pasti kan harus ada metode pembelajaran ataupun model pelajaran yang nantinya harus disampaikan ke guru lah. Kira-kira untuk untuk materi atau materi ini kan nanti akan saya sampaikan kan terkait dengan suhu dan kalor Bu untuk di kelas. Nah, kira-kira hal apa atau materi atau model pembelajaran seperti apa yang pas untuk mengantisipasi atau meminimalisir itu Bu, miskonsepsi itu? Oke, terima kasih nih, menarik nih. Tadi sudah Mas Sukron sudah menyampaikan ya, kira-kira mau pakainya adalah suhu dan kalor. Oke, secara konsep
untuk materi fisika karena memang di sana betul-betul tidak hanya memperlihatkan produk saja tapi juga proses. Maka hampir ya, ini bukan semuanya ya, hampir materi fisika emang memerlukan sebuah proses yang detail. Nah, prosesnya ini macam-macam, bisa juga melakukan praktikum, di mana praktikumnya nanti bisa bermacam-macam, bisa praktek yang secara keseluruhan seperti adalah inquiring, kemudian ada problem solving atau PJBL, bisa juga hanya dalam bentuk simulasi. Yang artinya dalam pembelajaran ini penyampaian proses menghasilkan sebuah produk, sebuah persamaan ini penting. Nah, kalau terkait dengan materi Sudan, kalau ini banyak banget yang bisa Mas Sukron nantinya lakukan. Kalau terkait dengan problem solving, contohnya, ya ini Mas Sukron kan juga Mas Sukron ya. Iya, Bu. Nah, terkait dengan materi, contohnya misal tentang pemulihan nih. Untuk memberikan contoh, jangan berikan contoh yang ada di buku. Contohnya rel kereta api. Nah, Wonosobo mana ada rel kereta api satu. Ya, nah, apalagi disuruh melihat pemulihannya gimana. Wonosobo kan dingin ya. Ya, terus. Nah, boleh itu diganti dengan sesuatu yang menarik. Contohnya apa? Pembuatan opak. Jadi nanti ada opak yang sebelum digoreng ukurannya seperti apa, setelah digoreng seperti apa. Meskipun ini betul-betul tidak menunjukkan konsep pemulihannya sesungguhnya, karena pemulihan itu nanti juga berdampingan dengan berkurangnya ukuran ketika dilakukan pendinginan. Jadi kan opak nggak bisa didinginkan lagi tuh. Tetapi setidaknya analogi siswa itu paham, oh ternyata kalau maunya itu berubah ukurannya toh. Oh iya. Nah, itu boleh juga dengan menggunakan bagaimana membuat mie. Mie yang pertama dia belum digodok, dia ukurannya kan kecil. Ketika digodok nanti dia akan lebih luas. Nah, ini contoh-contoh konkret yang nantinya bisa dipakai sehingga miskonsepsi siswa itu nggak terjadi gitu. Oh iya, Bu, ya. Berarti intinya kaitan dengan itu contoh yang konkret dan kontekstual ke anak gitu ya, nantinya bisa mengurangi atau meminimalisir miskonsepsi. Iya. Ngoten Bu, gitu mawon. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sukses Mas Sukron, lancar semuanya. Sehat, Ibu. Oke, amin. Doa yang sama untuk Mas Sukron. Salam buat Mbak Vira. Siap, nanti sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.